Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yaitu nikmat. Adapun yang paling utama yaitu nikmat iman, Islam wal ihsan. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, baginda kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan nanti kita termasuk ke dalam golongan-golongan yang mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu Bapak Ahmad Sulaiman, dan yang terhormat juga rekan-rekan sekalian selaku seperguruan sejurusan HKI 2 yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dari pertemuan 7 sampai pertemuan 12. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Pada pertemuan ke-7, ini sambungan dari presentasi kemarin ya, sampai pertemuan ke-6. Selanjutnya ini pertemuan ke-7. Pada pertemuan ke-7 ini membahas atau berjudul tentang sejarah Islam dari masa ke masa dan karakter sejarah di dalamnya. Peradaban Islam memiliki sejarah perkembangan yang sangat panjang. Di sini dijelaskan ada 3 periode dalam peradaban Islam. Yang pertama, periode klasik. Kedua, disebut periode pertengahan yang ditandai jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Yang ketiga adalah periode modern. Yang pertama, periode klasik. Periode klasik ini terjadi pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Era ini adalah era di mana masa kejayaannya Islam. Periode ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, dan yang kedua yaitu fase disintegrasi. Fase ekspansi, masa ini berlangsung pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi dengan penyebaran daerah Islam yang makin luas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol bumi bagian barat. Di masa inilah perkembangan ilmu pengetahuan, agama, bahasa, dan lain-lainnya mencapai pada puncaknya. Era ini juga yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambali, atau yang lebih dikenal sebagai ulama madhab yang 4. Selanjutnya, fase disintegrasi. Pada fase ini era kurun waktu 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Ini mulai mengalami kemunduran. Kekuasaan khalifah menurun hingga akhirnya Baghdad dirampas dan dihancurkan Hulagukan pada tahun 1250 Masehi. Selanjutnya yaitu periode pertengahan. Sama halnya dengan periode klasik, peradaban Islam pada periode pertengahan juga dibagi dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran dan fase 3 kerajaan besar. Pada fase kemunduran terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Desentralisasi dan disintegrasi meningkat. Pada fase ini juga dunia Islam terbagi 2. Bagian barat yang berpusat di Mesir terdiri atas Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara bagian Persia yang berpusat di Iran terdiri atas Balkan,
Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Pada fase 3 kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 Masehi sampai dengan 1700 Masehi. Perhatian terhadap ilmu pengetahuan sangat kurang. Hasilnya, umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan besar mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan politik pun menurun. Kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Abhan. Kerajaan Mughal diserang raja-raja India. Kerajaan Utsmani terpukul di Eropa. Sementara Mesir dikalahkan oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis. Gedung-gedung bersejarah yang ditinggalkan periode ini antara lain Taj Mahal di Agra, Benteng Merah, masjid-masjid, istana-istana, dan gedung-gedung pemerintahan di Delhi. Pada masa ini, tarekat terus mempunyai pengaruh besar dalam hidup umat Islam. Selain Arab dan Persia, Turki dan India muncul sebagai kerajaan besar. Inilah yang membuat bahasa Turki dan bahasa Urdu mulai muncul sebagai bahasa penting dalam Islam. Tetapi kedudukan bahasa Arab menjadi bahasa persatuan semakin menurun. Kemajuan Islam pada era ini lebih banyak berpusat di bidang politik. Selain itu, Barat juga mulai bangkit, terutama dengan terbukanya jalan ke pusat rempah-rempah dan bahan-bahan mentah di timur jauh, melalui Afrika Selatan, dan ditemukannya Amerika oleh Columbus tahun 1492 Masehi. Waktu demikian, kekuatan Eropa pada waktu itu masih lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Islam. Itu periode pertengahan selanjutnya, yaitu periode modern. Periode modern terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang yang kita alami. Periode modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam yang mulai sadar bahwa di barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi. Ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1801 Masehi membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan cara meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Kontak Islam dengan Barat sejak masa ini berlainan sekali dengan kontak Islam dengan Barat periode klasik. Pada waktu itu Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Beberapa tokoh pembaharu atau modernisasi di kalangan dunia Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab di Arabia, Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Rashid Ridha di Mesir, Said Ahmad Khan, Shah Waliullah, dan Muhammad Iqbal di India, Haji Abdul Karim Amrullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari di Indonesia, yang masih banyak yang lainnya. Demikian gambaran umum periodisasi pada peradaban Islam dari periode klasik, pertengahan, dan modern sebagai cermin masa lalu dan sebagai pelajaran bagi orang yang datang kemudian agar mampu menghadapi masa depan dengan penuh optimisme serta belajar dari kegagalan masa lalu dan agar terhindar dari pesimisme. Baik, selanjutnya yaitu resum pada pertemuan ke-8 yang berjudul pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu guna secara terpadu. Metode dalam studi Islam yaitu yang pertama yang sering dipakai yaitu metode perbandingan. Yang kedua, metode pendekatan aliran. Sekarang apa yang dimaksud dengan pendekatan? Pendekatan adalah cara pandang yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jenis-jenis dan sebab. Yang pertama yaitu yang sering dipakai dalam pendekatan yaitu pendekatan histori atau pendekatan sejarah. Yang kedua yaitu pendekatan filosofis. Jadi ada dua jenis pendekatan yang sering kita gunakan untuk mendekatkan agama kepada manusia. Ya tadi
pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan interdisipliner dalam studi Islam. Yang pertama yang dibahas dalam studi Islam ini yaitu studi Islam lewat pendekatan filsafat, yang kedua studi Islam lewat pendekatan sosiologis, dan yang ketiga pendekatan Islam lewat studi Islam lewat pendekatan sejarah. Baik, dilanjut pada presentasi resum pertemuan ke-9 yang berjudul Objek Kajian Islam. Islam sebagai objek kajian adalah mempelajari apa yang dihadapi tentang apa yang sudah dikaji sebelumnya mengenai ajaran-ajaran Islam yang melahirkan bentuk pemahaman tertentu, atau objek studi Islam adalah seluruh yang membicarakan Islam, mulai dari level atau tingkat wahyu berupa nas, hasil pemikiran ulama, sampai pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Menurut Harun Nasution, objek kajian Islam menjadi beberapa aspek. Setelah melakukan perkembangan dan pertumbuhan studi Islam, objek kajiannya meliputi yang pertama, sumber ajaran Islam yang mutlak 100% benarnya, yang menjadi dasar kita mengambil hukum oleh umat muslim, yaitu Al-Quran dan hadis Rasul. Yang kedua, pemikiran dasar Islam yang berbentuk atau yang disebut dengan ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu tasawuf. Yang ketiga, fikih dan peranata sosial. Dan yang keempat, sejarah kebudayaan Islam. Yang kelima, dakwah oleh ulama-ulama kita. Terus yang keenam, pendidikan Islam seperti pesantren atau sekolah-sekolah yang belajar tentang Islam. Yang ketujuh yaitu pembaharuan dan sastra Arab. Oke, selanjutnya yaitu presentasi resum pertemuan 10 yang berjudul tentang model studi Al-Quran. Sebelum ke pengertian Al-Quran, kita bahas dulu fungsi Al-Quran khususnya bagi manusia. Antara lain yaitu ada 5 fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai tuntunan hukum untuk meliputi kehidupan agar kehidupan manusia dapat hidup sebagai tentram, makmur, sejahtera, dan lain-lain. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pedoman agar manusia dapat hidup rukun, agar manusia dapat hidup tertata di dunia maupun di akhirat. Karena Al-Quran itu bukan hanya sekedar tuntunan di dunia, namun sebagai tuntunan juga di akhirat nanti, agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, petunjuk jalan yang lurus agar selamat dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, sebagai obat berbagai penyakit, terlebih penyakit hati. Jadi Al-Quran itu sebetulnya memiliki banyak sekali fungsi-fungsinya. Namun di sini saya hanya memberikan 5 saja yang menurut saya cukup, yang bisa dapat meliputi dari banyaknya itu fungsi Al-Quran itu sebagai obat hati. Jika kita sedang memiliki masalah, depresi, bacalah Quran. Maka insya Allah berkat Al-Quran, hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit hati, pikiran, depresi itu akan hilang.
Yang keempat, fungsi Al-Quran yaitu menjadi penjelas masalah-masalah yang pernah diperselisihkan oleh umat terdahulu. Jadi Al-Quran itu sebagai pelengkap dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya, dari kitab-kitab sebelumnya, dari zaman-zaman sebelumnya, yang menjelaskan secara komplit Al-Quran. Namun memang Al-Quran itu tidak rinci tentang penjelasannya, tapi seluruhnya ada dalam Al-Quran. Maka dari itu perlunya ada yang dinamakannya ijtihad para ulama atau kiasnya para ulama untuk bisa dapat mengartikan isi kandungan atau tafsiran dari Al-Quran tersebut. Yang kelima, fungsi Al-Quran yaitu mengganti dan menyempurnakan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan sebelumnya tuh. Sekarang apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Yang diturunkannya itu secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu wahyu Allah. Ingat, Al-Quran itu wahyu Allah. Bukan seperti kata kaum Mu'tazilah bahwa Al-Quran itu katanya makhluk Allah. Bukan. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi ucapan dari Allah langsung yang dibentukkan sebagai Al-Quran. Gitu. Selanjutnya resum pada pertemuan ke-11 yang berjudul tentang model studi ilmu fikih. Urgensi studi fikih atau ilmu fikih. Yang dimaksud dengan metode fikih dalam tulisan ini adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang hukum yang bersifat praktis sebagai produk. Jadi sebetulnya fikih itu adalah produk hasil daripada ulama, yang dimana dasar hukumnya sehingga terbentuknya itu fikih yaitu dari hasil ijtihad para ulama yang mengambil dari hukum yang mutlak 100% benarnya, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi tidak sembarangan orang dapat berijtihad, harus mempunyai ilmu yang mumpuni, tidak bisa sembarangan. Fikih dianggap sebagai penjelasan yang paling efektif bagi masyarakat Islam. Semua kegiatan umat Islam baik yang personal maupun publik pasti ada ketentuan hukumnya di dalam fikih. Fikih menjawab persoalan kehidupan, karenanya harus dicek terus-menerus apakah jawaban yang telah diberikan sudah memadai atau masih kurang. Fikih ialah produk ijtihad para ulama tuh. Model-model penelitian fikih, sekarang model-modelnya. Yang pertama pada periode Nabi, bahwa di sini segala persoalan dikembalikan kepada Nabi. Jadi enak pada zaman Nabi itu. Jadi ketika kita pusing tentang persoalan ini, ya tinggal ngadu aja ke Nabi Muhammad SAW. Yang kedua pada periode sahabat. Yang ketiga pada periode ijtihad serta kemajuan. Dalam masa ini hukum yang dihadapi semakin beragam karena banyaknya ijtihad daripada ulama. Yang keempat yaitu periode taklid serta kemunduran. Setelah periode ijtihad, datanglah periode taklid dan penutupan pintu ijtihad. Jadi sekarang itu katanya sudah tidak bisa berijtihad lagi karena pintu ijtihadnya itu telah ditutup. Namun ada sebagian lagi pendapat bahwa ijtihad dibuka kembali asal orang tersebut mumpuni tentang ilmunya untuk berijtihad.
Oke, selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-12, resum pertemuan ke-12 yang berjudul tentang model studi akidah dan akhlak. Oke, sudah tidak asing lagi mengenai akidah dan akhlak. Akidah adalah sesuatu yang kita yakini. Di sini dijelaskan bahwa akidah adalah tali pengikat batin manusia yang diyakininya sebagai Tuhan yang esa, yang patut sembah dan pencipta serta pengatur alam semesta ini. Jadi akidah itu sebagai pengikat batin manusia tentang kepercayaan manusia yang diyakini manusia sebagai yang menciptakannya atau sebagai Tuhannya yang esa, yang patut wajib disembah, atau bisa disebut iman lah bahasa Islamnya. Terus akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Jadi sebetulnya akhlak itu sudah melekat pada jiwa kita. Jadi akhlak itu adalah tingkah laku kita atau moral kita yang tidak perlu adanya penelitian, yang tidak perlu adanya pemikiran, tapi itu dari jiwa kita sendiri. Ketika kita melihat orang kesusahan, bahwa secara tidak langsung jiwa kita akan bergerak, jiwa kita akan refleks ingin membantu. Jadi dalam model studi akidah dan akhlak ini membahas tentang akidah dan akhlak. Pasti, karena judulnya juga membahas tentang akidah dan akhlak. Mempelajari akidah dan akhlak. Mungkin sekian dari presentasi resum saya. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udma sopa dan makadar.